Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sip. Bertemu lagi. Kali ini kami akan berbagi informasi mengenai budidaya pepaya. Nah, pepaya ini merupakan buah yang senantiasa ada di meja Sobat Sip sekalian, karena buah ini memang manis dan bagus untuk pencernaan kita. Namun demikian, banyak pertanyaan yang masuk ke kami mengenai pepaya. Nah, di antaranya adalah, Pak, kenapa ada buah pepaya yang kecil-kecil, tapi juga ada buah pepaya yang lonjong memanjang? Dari pertanyaan tersebut bisa kita jawab bahwa pepaya yang kecil-kecil seperti ini termasuk varietasnya adalah pepaya Hawaii. Ya, pepaya Hawaii ini merupakan pepaya yang sangat manis. Ya, break dari pepaya Hawaii, break adalah tingkat kemanisan. Nah, tingkat kemanisan dari pepaya Hawaii ini bisa mencapai 18. Untuk pepaya yang lonjong atau kapsul, nah itu biasanya disebut dengan pepaya, ada yang California, kemudian juga ada pepaya merah delima, itu bentuknya kapsul. Nah, dari masing-masing varietas itu atau jenis pepaya itu, ya misalnya ini Hawaii, ini ada pertanyaan lagi, Pak, kami tanam pepaya, tapi kok yang tumbuh adalah bunganya panjang-panjang, buahnya menggantung. Nah, sehingga dikira itu merupakan varietas lain. Padahal, Sobat Sip, setiap varietas pepaya memiliki 3 jenis kelamin. Nah, simak terus video kali ini karena akan kita bahas mengenai jenis-jenis kelamin pada pepaya. Jenis kelamin pertama pada tanaman pepaya ini adalah termasuk jenis kelamin hermaprodit. Nah, apa itu hermaprodit? Hermaprodit adalah jenis tanaman yang memiliki bunga sempurna. Nah, sehingga bentuk dari buah dari tanaman hermaprodit ini buahnya sempurna. Nah, dicirikan buahnya ini lonjong, ya sempurna, bagus. Dan inilah buah-buah yang diharapkan oleh pasar. Nah, jadi petani sangat berharap buahnya bagusnya kalau bisa lonjong semua. Nah, seringkali kita tanam ada yang lonjong, ada yang bulat. Nah, untuk buah yang lonjong inilah buah hasil dari tanaman hermaprodit. Ya, ciri-cirinya, nah ini ciri-ciri dari buah bisa kita lihat, ciri-cirinya buahnya lonjong. Kalau kita potong buahnya, maka rongga biji di dalamnya sangat kecil, sehingga buahnya tebal. Ya, buahnya tebal. Lalu dari bunga, nah ini sudah saya ambil contoh bunganya. Ya, bunganya ini langsing. Ya, bunga dari pepaya jenis kelamin hermaprodit ini langsing. Nah, seperti jari jempol kita kanan ini, misalnya jempol kanan kita ini, kalau anggaplah ini batangnya, nah, maka bunganya ini kecil di belakang, kemudian di depannya baru membesar. Nah, ini tapi di belakangnya ini kecil. Nah, seperti ini. Ini jenis bunga tanaman hermaprodit. Nah, bunga-bunga seperti ini nanti akan keluar buah hermaprodit, yaitu buahnya nanti kapsul atau yang biasa pasar perlukan, ini buah-buah seperti ini. Kemudian bagaimana buah hermaprodit di tanaman Hawaii? Nah, coba kita lihat di tanaman Hawaii. Nah, ini juga bunga hermaprodit dari pepaya. Nah, hanya saja ini pepaya Hawaii ya, teman-teman bisa kita lihat pepaya Hawaii. Nah, bunga hermaprodit ini ya termasuk bunga sempurna, atau ada yang mengatakan bunga banci. Kenapa bunga banci? Karena dia memiliki termasuk bunga lengkap ya, bunga sempurna. Jadi kepala putik dan benang sarinya di sini ada semua, dan hasil penyerbukannya akan menghasilkan buah yang sempurna juga. Yang dimaksud buah sempurna adalah contohnya sepertinya kalau kita belah, ya, kita ambil salah satu ya teman-teman. Kita buka. Jadi buah dari hermaprodit itu nanti daging buahnya tebal dan rongga bijinya itu rapat ya, kecil. Nah, ini penuh ya Sobat Sip. Jadi untuk buah dari tanaman pepaya yang jenisnya hermaprodit, ini daging buahnya akan tebal dan ini rongganya akan penuh tertutup.
akan berbeda nanti pada buah pada tanaman jenis kelamin betina. Nanti akan kita lihat bersama-sama. Nah, kita lihat yang bunga betina. Sobat Sip, yang ini adalah nanti bisa kita lihat, ini adalah bunga betina ya. Nah, perbedaannya dengan bunga hermaprodit. Nah, yang langsing ini tadi bunga hermaprodit ya. Yang langsing ini bunga hermaprodit, kemudian yang baru saya ambil ini adalah bunga betina. Berbeda nampak sekali. Jadi kalau memang teman-teman atau sobat sip ingin membudidayakan pepaya dari kecil supaya mungkin kalau misalnya ingin mendapatkan tanaman dengan buah hermaprodit semua, bisa dilakukan dengan cara tanam satu lubang 2 atau 3 tanaman, kemudian pada saat awal berbunga sobat sip bisa langsung pilih tanaman yang berbunga hermaprodit, kemudian tanaman yang bunga betina atau bunga jantan bisa ditebang. Nah, kemudian hasil buah dari bunga betina juga nanti kita lihat berbeda dengan bunga hermaprodit buahnya. Nah, daging buahnya biasanya akan lebih tipis karena rongga tempat bijinya itu agak besar. Nah, tapi kita lihat sobat sip. Ini termasuk pepaya Hawaii juga, cuman ini yang betina. Ah, ini sobat sip. Jadi untuk pepaya betina, ini rongga bijinya akan lebih besar, ya. Dia besar sekali rongga bijinya, sehingga daging buahnya memang akhirnya tidak terlalu tebal, tidak terlalu penuh. Berbeda dengan buah dari pepaya hermaprodit yang dia akan penuh, hampir istilahnya kecil sekali rongga bijinya. Untuk jenis kelamin ketiga, sobat sip, ini adalah jenis kelamin pepaya jantan. Ini yang sering teman-teman sobat sip tanyakan, Pak, kenapa buah pepaya kami kok bunganya menjulai panjang-panjang? Nah, ini namanya buah jantan. Nah, sehingga tanaman pepaya jantan ini yang memanjang begini memang jenis bunganya. Jadi tadi ada yang hermaprodit, betina, yang ketiga ini adalah pepaya jantan. Dan pepaya ini memang biasanya tidak menghasilkan buah. Kalaupun ada buah di ujung, buahnya juga sangat kecil ya, tidak kurang bagus. Bunga ini juga biasa dimanfaatkan untuk di sayur. Ya. Cuma kalau untuk skala usaha, tentu biasanya petani mengupayakan untuk dapat pepaya yang jenisnya hermaprodit semua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat mengenai 3 jenis kelamin bunga pepaya. Ya, jadi jenis pepaya ada 3 jenis, yaitu hermaprodit, betina, dan jantan. Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Simak terus video kami yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.